Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang ini. Kita gunakan PLC Zilio tipe SR3B261BD. Itu udah inputnya 24 volt DC, outputnya bisa 24, bisa juga 220 volt AC dengan besar ampere. Kuat arusnya adalah 8 ampere atau 5 ampere. Nah, sedikit dijelaskan, ini adalah display. Ini menunjukkan display nanti adalah input dan output yang aktif yang terpasang, dan input output yang ada di label terminal input dan output. Perhatikan di sini adalah ini adalah terminal positif dan negatif, adalah input power untuk mengaktifkan sebuah PLC. Ini dihubungkan ke 24 volt DC nantinya. Sedangkan I1 sampai I9 ini adalah input ya. Input itulah yang trigger untuk mengaktifkan PLC ya. Bisa dari kontrol start stop emergency, bisa juga dari berbagai macam sensor. Itu disebut dengan input. Lalu ditunjukkan dengan input A, 1A, 1B, 1C sampai 1G. Nah, kemudian ini adalah output. Output itu kalau kita lihat ada angka 1 dan angka 2 ya. Angka 1 dan angka 2 berbentuk kontak normally open. Nah, yang diaktifkan di saat outputnya aktif adalah 1 dan 2 terhubung. Jadi kalau outputnya tidak aktif, berarti 1 dan 2 nya open, tidak masih dia belum terhubung. Nah, sekarang jika dia diaktif outputnya, maka di program harus kita aktifkan sehingga dia akan menghubungkan terminal kabel dari 1 ke 2. Nah, ini jumlah outputnya adalah sebanyak 7 output ditambah lagi dengan output paralel ya. Baiklah, kita akan jelaskan cara memasang pada kontrol panel, sebab PLC ini adalah barang sensitif, harus dipasang pada tempat yang layak. Nah, di sini kita sudah pasang ya. Ini adalah kabel 24 volt, nanti ini groundnya. Ini kabel hubungan ke input udah dipasang duluan ya. Wajib gunakan skun demi keamanan ya. Dan juga outputnya juga sudah dipasang. Kebetulan di sini kita untuk tegangan power output kita hubungkan ke 24 volt DC di sini, dan kita hubungkan secara seri ke masing-masing terminal angka 1 ya. Ini kontrol panelnya sudah kita siapkan sebelumnya, kontrol panel ya. Kontrol panel ini di dalamnya ada driver relay juga ya, ada terminal input output. Lalu di luarnya ya, kalau kita tutup di kontrol panel itu ya, ada di sini indikator, berapa indikator ya, indikator 3 buah lampu ditambah buzzer. Ini lampunya 3 buah. Nah, ini adalah tombol-tombol, digunakan sebagai tombol start, stop, dan emergency. Dijamin dengan menggunakan fuse ya, pengamanan. Dan di sini juga kita gunakan outputnya AC ya. Jadi selain DC, pada kontrol panel ini kita akan aktifkan tegangan AC dan output AC dan output DC. Nah, sekarang kita akan coba merangkai pada kontrol panel ini sehingga dapat kita fungsikan ya. Kita langsung memasang ya, kita pasang PLC, kedudukannya sudah kita buat ya. Nah, pertama sekali kita hubungkan input dulu ke terminal ya. Input sini, input kita hubungkan sebanyak 1 2 3 4 5 7 input ya. Tadi pada sebentar ini kita coba hubungkan baru 3 input saja ya, karena kita tidak menggunakan sensor ya, hanya start stop emergency yang kita hubungkan saja pada saat ini. Nah, input terpasang, terminal I1 ya, input I1 terpasang. I2 terpasang. Cukup 3 saja, I1, I2 sampai I3 ya. Nah, jadi input ini untuk sementara kita akan belajar tentang start stop emergency dulu. Ya, kita belum menggunakan input-input tambahan seperti sensor sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran tentang step by step tentang PLC ini.
Nah, power supply kita pasang, tegangan power supply-nya yang 24 volt, masuk ke terminal. Ya, sudah terpasang. Sekarang kita hubungkan ke kontak start stop emergensinya, input 1, 2, dan 3. Itulah kabel untuk startnya. Ada terminal yang disatukan. Yang disatukan itu adalah yang disatukan itu ya, kita hubungkan ke 24 volt. Yang terpisah itu adalah yang kita hubungkan ke masing-masing input ya. Start tadi kita hubungkan ke input I1. Nah, kemudian yang kedua stop ya. Untuk stopnya kita hubungkan ke I2. Kemudian untuk emergency kita hubungkan ke I3 ya. Oke, untuk input 1, input 2, input 3 sudah terhubung ke kontrol start stop emergency. Sekarang kita lanjutkan ya. Dilanjutkan pemasangan power 24 volt sama groundnya. Nah, sekarang kita hubungkan kabel power dari PLC ya. Yang merah adalah positif, yang kita hubungkan ke 24 volt ya. Yang warna biru adalah negatif, kita hubungkan ke 0 volt atau ground ya. Ya, sudah terpasang. Langsung kita hubungkan ke sumber power supply ya. Kita gunakan power supply 24 volt 4,5 ampere ya, DC ya. Ya, kita hubungkan langsung supaya lebih jelas hubungan powernya. Ya, kita hubungkan langsung. Ini menggunakan kabel jack Manana ya. Sudah kita hubungkan, tinggal kita colokkan ya, ke 24 volt dan no groundnya. Nah, sudah terpasang yang baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke output ya. Output kita menggunakan ini ada sebanyak 6 buah DV relay, ya. Relay. Untuk perhatikan DV relay itu dia penyebatan nih tegangan, jika tegangan output daripada PLC itu tidak sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh output. Jadi ada penyebatan. Contohnya dia kalau seandainya kita gunakan tegangannya AC, sedangkan outputnya adalah DC, itu harus perlu jembatan menggunakan DV relay. Begitu juga jika tegangannya kecil atau rendah, tidak sesuai dengan tegangan output daripada PLC, harus juga melalui DV relay. Nah, sekarang kita aktifkan 3 buah DV relay ya. Ya, silakan diaktifkan. Output yang kita pakai adalah output 1, 2, dan 3. Nah, output 1. Nah, di sini kita hubungkan ke terminal 13 ya. 13 ya. Itu adalah aktivasi daripada DV relay, sedangkan 14 kita hubungkan nanti kembali ke ground ya. Jadi aktivasi relay ini diaktifkan menggunakan tegangan dari PLC yaitu 24 volt DC. Nah, output 1 terpasang. Output 2 sudah terpasang. Nah, 3 output sudah terpasang. Begitu juga 3 buah input juga sudah terpasang ya. Karena kita mengaktifkan lampu ya. Ini lampu yang kita aktifkan adalah lampu AC 220. Nah, maka kita akan merancang di sini ya. Tegangan masuk ke trigger daripada tegangan masuk untuk kontak NO daripada relay adalah 220 ya. Ya, kita pasang tegangan input 220.
Ini langsung dari tegangan yang kita hubungkan nanti ke listrik ya. Itulah terminal 12. Kita gabungkan karena sumbernya adalah satu sumber, itu 220 volt. Ya, tegangan sumber sudah kita hubungkan ke terminal 12 dari relay sebagai input tegangan 220 volt AC. Sekarang kita hubungkan kontak NO-nya. Untuk NO-nya ya, kita hubungkan terminal 8 ya. 8 ya. Terminal 8 adalah rangkaian terpisah. Di sini kita lihat ada rangkaian terhubung, itu merupakan terminal kabel yang kita hubungkan langsung ke netral ya. Netral atau sumber listrik ya, arus AC-nya. Kita hubungkan langsung ya. Ini bagian kontak ini ya, kontak ke tombol yang itu pasang ya. Nah, sekarang kita pasangkan masing-masing lampu ke terminal 8. Lampu 1 sudah dipasangkan. Lampu kedua. Nah, 3 buah lampu sudah kita pasangkan ke kontak relay ya, kontak NO-nya angka 8 ya. Sekarang yang belum terpasang adalah kabel grounding dari output PLC, itu terminal 14 ya. Kita hubungkan secara seri. Ini 14 ya, 14 ini sudah masing-masing ini 13. Kita hubungkan masing output. 14-nya harus kita gabungkan untuk masuk ke groundingnya PLC 24 volt ya. Sedangkan ini adalah damperan tegangan 220 ya, untuk kontak NO aktif ke NO-nya terminal 8 agar lampunya menyala ya, ini ya. Jadi ini output ini hanya sebagai aktivasi di relay. Kalau dia aktif, otomatis terminal 12 akan terhubung dengan terminal 8 sehingga arus AC-nya mengalir ke lampu, ketiga buah lampu yang akan kita inginkan. Nah, sekarang yang dipasang adalah kabel grounding ya, karena sifatnya di relay tegangan yang masuk ke sini akan masih elektromagnetis, dia harus menuju ke ground. Nah, maka ini kita hubungkan ketiga ini ke ground. Nah, kabel ground tadi yang 3 ini kita hubungkan ke terminal ground yang ada di dekat terminal input tadi. Nah, sudah terpasang kabel groundnya yang tadi warna hijau nih, warna biru ya, hijau ini ground ini. Kita hubungkan ke ground ya, sumbernya ada ke ground yang ada di power supply tadi ya, yang ground ini tadi. Nah, semua wiring sudah terpasang dengan baik ya, baik input ataupun output atau sumber tegangan baik di DC untuk suplainya PLC ya, ini suplai PLC tadi ya, dan juga suplai AC sudah terpasang dan kita buang ke tempat yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemrograman ya, pemrograman untuk menyalakan 3 buah lampu AC ya. Biasanya di sini lampu AC ini kita jadikan sebagai lampu indikator ya, karena terpasang pada kontrol panel ya. Ya, kalau kita tutup ya, maka bentuk unit kita akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah yang tadi start stop emergency tadi yang kita pasang ya, ini adalah lampu output yang kita pasang. Nah, jadi kita hanya memprogram pada pertemuan kali ini adalah mengaktifkan lampu ya dengan cara menekan kontrol